Siswa sedang melakukan pembelajaran materi dasar desain grafis. Aplikasi yang digunakan yaitu CorelDRAW dan Photoshop. Para siswa diperkenalkan tentang teknik penggunaan CorelDRAW, Photoshop dari dasar sehingga siswa dapat mengenal dan bisa mengoperasionalkan CorelDRAW. Siswa diperkenalkan penggunaan garis dasar, garis vertikal, dan garis horizontal. Selain itu, siswa diajarkan menggunakan Photoshop, mengedit gambar, membuat kreasi gambar, serta membuat model gambar sesuai dengan keinginan masing-masing, membuat rancangan, membuat spanduk, banner, dan umbul-umbul. Siswa dididik secara mandiri cara pembuatan karya desain dengan mengacu kepada kurikulum dari Kemendikbud Dirjen Koperasi, agar para siswa menguasai materi desain grafis secara maksimal. Setelah siswa menguasai materi desain, selanjutnya diadakan praktek. Praktek di sini meliputi mencetak gantungan kunci, pin, mop, dan kaos. Para siswa praktek mendesain hasil karyanya sendiri sesuai dengan kreativitas masing-masing. Mereka bisa mendesain dalam bentuk variasi tulisan, mengedit gambar, ataupun mengedit foto. Setelah hasil karyanya sudah jadi, kemudian para siswa langsung praktek mencetak. Di dalam praktek mencetak, para siswa dituntut untuk melakukan sendiri dengan harapan siswa mampu berwira swasta setelah selesai melakukan pelatihan di lembaga. Para siswa diharapkan membuat keterampilan lanjutan yang dibimbing oleh para instruktur. Di dalam pembuatan praktek lebih mengutamakan hasil daripada kreativitas dan imajinasi masing-masing. Para siswa membuat rancangan desain sesuai dengan tema yang ada di sekitar kita. Bisa pemandangan alam, editing gambar, ataupun membuat kreativitas gambar sendiri. Selain gantungan kunci, pin, siswa juga praktek mencetak kaos. Sebelum mencetak kaos, para siswa membuat rancangan dasarnya agar hasilnya lebih bagus. Pembuatan rancangan kaos dibuat sesuai dengan rancangan masing-masing. Bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk tulisan, bisa juga berbentuk pemandangan alam di sekitarnya. Di sini para siswa mencoba membuat kreativitas rancangan sendiri, mencoba sejauh mana siswa dapat mampu membuat desain berdasarkan pada pengalaman sewaktu mengikuti pelatihan. Kemandirian dalam berpikir merupakan dasar bagi terbentuknya jiwa dalam berwirausaha. Harapannya ketika para siswa selesai melakukan kegiatan dapat melanjutkan kegiatan di rumah masing-masing, bisa mendirikan sebuah percetakan ataupun bekerja sama dengan instansi lain yang membutuhkan jasa dari kita, ataupun kita sudah mahir dalam mendesain, para siswa bisa bekerja pada perusahaan besar berskala nasional. Di sini diharapkan para siswa dengan berbekal pada latihan di lembaga bisa sebagai landasan awal untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Tingkat taraf kemandirian siswa sangat dibutuhkan untuk menunjang karir para siswa untuk yang akan datang. dengan mengelola sumber daya manusia menjadi lebih baik lagi.
Di sini para siswa mencoba praktek mencetak kaos dengan desain dari masing-masing peserta. Diharapkan peserta mampu memberikan kontribusi terhadap karya-karyanya. Karya para siswa dibuat secara bertahap hingga menghasilkan karya yang bagus dan fantastis. Selain praktek mencetak kaos, para siswa juga praktek membuat mug. Sebelum mencetak mug, para siswa membuat rancangan terlebih dahulu agar hasilnya lebih maksimal. Dalam pembuatan desain mug, siswa bisa mengambil tema dari gambar pribadi, gambar umum, ataupun membuat karya dengan menggunakan desain tulisan bervariasi sesuai dengan selera masing-masing. Setelah hasil desainnya sudah maksimal, kemudian hasilnya langsung dicetak. Yang melakukan siswa sendiri, dia harus bisa mencetak sendiri dengan alat yang telah disediakan oleh panitia. Pada dasarnya tujuan dari praktek ini adalah melatih kemandirian para siswa agar mereka dapat berwirausaha ketika telah selesai melakukan pelatihan ini. Juga bertujuan membangun karakter jiwa wirausaha agar para siswa bisa mampu mengembangkan minat dan bakat. Di dalam praktek pembuatan kaos, siswa mencoba satu persatu dengan tujuan agar para siswa mampu melakukan sendiri dengan bimbingan dari para instruktur. Hasil dari mencetak kaos nantinya bisa dibawa pulang ke rumah masing-masing. Begitu hasil mencetak mug, pin, gantungan kunci bisa dibawa pulang sebagai acuan dari hasil karya sendiri. Dengan harapan siswa mampu mengembangkan bakatnya dalam berwirausaha. Setelah para siswa cukup mampu dalam menguasai desain grafis, kemudian peserta mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa dalam menangkap materi ketika melakukan pelatihan. Di sini siswa diharapkan mampu mengerjakan soal-soal ketika mengikuti uji kompetensi. Sebelum mengikuti ujian, para peserta sudah dilatih tentang kisi-kisi soal uji kompetensi. Selain itu juga para peserta sudah mencoba latihan-latihan soal uji kompetensi periode sebelumnya. Sebelum melakukan uji kompetensi, para instruktur sudah berusaha memberikan materi yang akan dijadikan acuan dalam mengikuti uji kompetensi, dengan harapan bahwa para siswa kompeten dalam bidang desain grafis. Para siswa sebelum mengikuti uji kompetensi telah diberikan bekal yang cukup agar ketika melakukan uji kompetensi mereka sudah siap mengerjakan soal-soal uji kompetensi dengan baik dan benar. Target yang harus mengikuti uji kompetensi minimal 75% dari seluruh total peserta yang mengikuti pelatihan desain grafis. Setelah siswa selesai melakukan uji kompetensi, kemudian mengikuti program magang dengan tujuan menambah wawasan dalam dunia usaha. Selain itu juga para siswa diperkenalkan dengan berbagai produk dalam dunia percetakan, diperkenalkan dengan alat-alat yang bagus dalam mencetak. Selain itu para siswa diajarkan cara berwirausaha yang baik, cara mempromosikan produk, cara membuat desain yang lebih bagus,
dengan harapan para siswa dapat menyerap ilmunya dan diaplikasikan dalam kehidupan mereka masing-masing. Diharapkan para siswa dapat berwirausaha, dapat mengembangkan kreativitas bisnisnya agar hasil yang optimal. Para siswa diajarkan cara membuat desain standar dengan dunia industri dan usaha. Para siswa juga diajarkan cara membuat promosi Vokasi Buah